Teknologi asistif menuju integrasi manusia dan mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan anggota Senat Universitas Jember, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Jember, para Dekan dan Wakil Dekan Universitas Jember, para Kepala dan Sekretaris Lembaga dan Unit Kerja di Universitas Jember, para Guru Besar Universitas Jember dan universitas lain yang hadir, unit pelaksana akademik di lingkungan Universitas Jember, para tamu undangan, teman sejawat, para mahasiswa dan alumni serta sanak keluarga yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu di acara pengukuhan ini. Kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan orasi gusur besar dengan judul Niat, Kecerdasan Buatan dan Teknologi Asistif menuju integrasi manusia dan mesin. Disclaimer, penelitian saya menggunakan AI, slide saya menggunakan AI. Sebelumnya dulu Mas, jangan yang ini. Orasi saya dibantu dengan AI, jadi nanti kalau dicek Turnitin dan plagiasi AI-nya mungkin muncul itu. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, slide selanjutnya, perkembangan kecerdasan buatan, robotika, dan sistem kendali dalam berbagai dekade terakhir telah menghasilkan teknologi yang canggih. Namun, bagi penyandang disabilitas, tantangan utama seringkali bukan ketiadaan teknologi, melainkan ketidaksesuaian teknologi tersebut dengan kondisi dan kebutuhan manusia. Banyak perangkat asistif masih menempatkan manusia sebagai pihak yang harus belajar menyesuaikan diri, bahkan berkompromi dengan keterbatasan sistem, sehingga justru teknologi yang ada menambah beban psikologis pengguna. Berangkat dari kegelisahan tersebut, riset yang kami tekuni mulai S3 sampai sekarang adalah muncul pertanyaan mendasar, bagaimana jika teknologi asistif tidak lagi menuntut manusia untuk beradaptasi, melainkan dirancang untuk mengikuti niat manusia itu sendiri. Dalam orasi ini saya ingin menunjukkan bagaimana niat manusia, kecerdasan buatan dan teknologi asistif dalam satu kerangka sistem kendali yang mengarah kepada integrasi manusia dan mesin. Dalam tradisi keilmuan Islam, konsep niat menempati posisi yang sangat fundamental. Para ulama fikih hampir selalu memulai kitab-kitab mereka dengan pembahasan niat sebelum memasuki rincian teknis ibadah dan muamalah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, setiap orang akan memperoleh sesuai dengan yang dia niatkan. Inspirasi konseptual ini menjadi landasan filosofis dalam riset yang saya lakukan. Sebagaimana dalam fikih,
niat menjadi asal perbuatan. Dalam teknologi asistif yang saya kembangkan, niat ditempatkan sebagai sumber gerak. Teknologi tidak lagi diposisikan sebagai alat eksternal, tetapi dirancang agar bekerja seolah-olah menjadi bagian dari diri manusia. Next. Apa yang kami sampaikan ini memang beririsan dengan yang sudah biasa kita kenal dengan human machine interaction. Namun fokus riset bukan pada antarmuka interaksinya, melainkan pada integrasi kehendak manusia ke dalam alur sistem kendali. Tujuannya adalah agar teknologi asistif tidak sekedar merespon perintah, tetapi mampu mengikuti niat pengguna secara alami. Pendekatan ini memindahkan relasi manusia teknologi dari sekedar interaksi menuju integrasi. Teknologi tidak lagi berdiri di hadapan manusia, melainkan menyatu dalam alur kehendak dan geraknya. Next. Sistem kontrol berbasis niat yang muncul di hadapan Bapak Ibu sekalian, inilah yang kami maksudkan dengan integrasi niat ke dalam sistem kontrol atau sistem kendali. Secara keilmuan, sistem yang saya kembangkan ini menggunakan arsitektur bertingkat. Sistem kontrol berbasis niat berfungsi sebagai pengendali tingkat tinggi yang bertugas menerjemahkan niat. Sumber niat dari 3 sumber yang kami teliti. Pertama, dari sinyal biologis manusia, dari suara. Yang kedua, dari sinyal ototnya. Dan yang ketiga, dari sinyal otaknya atau pikirannya. Diterjemahkan menjadi tujuan dan arah gerak secara umum. Sementara itu, pada level yang di bawahnya, pada perangkat low level controller tetap menggunakan pengendali tingkat rendah yang biasa kita kenal di elektro, misalkan PID controller, yang bertugas memastikan kestabilan, presisi dan keamanan eksekusi gerak. Dengan arsitektur ini, niat menentukan kemana sistem bergerak, sedangkan pengendali tingkat rendah memastikan gerakan tersebut terlaksana dengan baik. Next. Jadi, Bapak Ibu sekalian, peran daripada kecerdasan buatan apa di dalam integrasi ini? Perannya adalah sebagai penerjemah niat. Jadi niatnya, kalau mungkin di kita ada yang niat dilafalkan boleh, kita pakai suara. Ada niatnya dalam hati, di pikiran, kita juga bisa prediksi niatnya dengan menggunakan teknologi yang nanti kita akan jelaskan. Kaum Bapak Ibu rahiman yang berbahagia, biasaan khutbah Pak. Konsep sistem kendali berbasis niat, saya kira sedang sholat Jumat. Konsep sistem kendali berbasis niat yang saya sampaikan bukanlah gagasan abstrak, melainkan telah diwujudkan dalam serangkaian penelitian empiris pada berbagai teknologi asistif. Penelitian-penelitian ini saya kembangkan secara bertahap dengan memanfaatkan berbagai sumber sinyal biologis. Next. Sebagai contoh, penelitian ini, kursi roda ini digerakkan oleh perintah suara. Mungkin kalah suaranya. Yang kita gunakan untuk memprediksi niat dari suara adalah menggunakan deep learning. Mungkin Bapak Ibu mendengar deep learning yang digunakan di sini. Contoh di sini adalah CNN, Convolutional Neural Network. Jadi polanya apa? Kita mengumpulkan data-data, input dan output. Inputnya suara, outputnya maju, mundur, kiri, kanan. Diprediksi dengan suara, perintah suara tadi masuk ke dalam otak AI, lalu keluar perintah kepada kursi roda. Lanjut saja.
Ini contoh metode yang lain. Kalau yang sebelumnya kita kembangkan from scratch, kita bangun pelan-pelan. Kenapa kita? Karena yang ngerjakan saya dan mahasiswa. Ini mahasiswa banyak perannya. Jadi kami kembangkan yang di sini adalah kita ganti sekarang dengan metode deep learning yang lain yang sudah mapan. Di sini contohnya menggunakan exception, lalu kita gunakan transfer learning. Kepintarannya kita gunakan, kita customize untuk keperluan kita menggerakkan kursi roda. Ini satu prediksi berbasis suara. Next. Yang kedua adalah kita prediksi dari sinyal otot. Jadi sinyal otot manusia memiliki sinyal-sinyal. Sinyal-sinyal ini dimasukkan ke dalam AI, digunakan sebagai contoh di gambar ini adalah untuk memprediksi kekuatan menggenggam. Tujuannya apa? Para orang yang mungkin amputasi, dia tidak tahu seberapa harus menggenggam suatu telur misalkan, kita bisa prediksikan dengan metode AI yang ditampilkan di sini menggunakan LSTM, long short term memory. Lanjut, next please. Nah selanjutnya ini juga digunakan untuk menggerakkan kursi roda dari ototnya. Ini menggunakan mesin learning biasa, mungkin Bapak Ibu yang biasa main di sini ini menggunakan support vector machine ya. Di situ nggak ada wajah saya, semuanya mahasiswa yang kerja, saya hanya merintah. Bapak Ibu yang berbahagia, lanjut ke berikutnya. Sudah 11 menit. Yang sekarang dari pikiran. Bapak Ibu memendam dalam pikiran sesuatu bisa saya baca Bapak Ibu. Tapi harus punya data dahulu ya. Nah, kebetulan yang di sini adalah pikirannya yang kita prediksi adalah pikiran untuk menggerakkan, entah bergerak ke kiri, entah bergerak ke kanan. Namanya kita menggunakan konsep dari sinyal otak itu ada motor imagery. Bapak Ibu membayangkan sesuatu itu bisa kita tangkap. Itulah yang kita gunakan dengan bantuan deep learning, kita bisa menggerakkan. Lanjut, next. Ini menggerakkan kursi roda. Contoh ini adalah menggerakkan robot tangan. Bapak Ibu mungkin kalau itu clear, itu menggunakan cangkul, nanti menggerakkan menggenggam rumput. Kenapa? Karena sesuai visi misi Universitas Jember. Jadi harus sesuai ya. Biasanya kalau di artikel itu menggenggam roti, menggenggam cangkir. Kalau di saya menggenggam cangkul rumput, sehingga sesuai dengan visi misi Universitas Jember. Lanjut, next please. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata satu sumber niat itu susah. Sampai sekarang jujur saya katakan hasilnya belum optimal. Ini pernah dibantu Pak Kus dari National Paralimpik, pernah dapat juara dari Belmawa juga juara 2, tapi sampai sekarang ditantang demo di depan para disabilitas saya tidak mampu karena akurasinya masih jelek. Maka kemudian kita coba kembangkan dengan multimodal. Maksudnya apa multimodal? 3 sumber tadi kita gabung. Bisakah kalau digabung itu bisa lebih baik? Next please. Ini contohnya, tapi ternyata juga belum baik Bapak Ibu. Penelitiannya masih berlanjut. Jadi setelah digabung pun masih belum bagus. Tapi di sini potensi penelitian masih terus berlanjut. Next, lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah kita evaluasi ternyata hasilnya memang tidak bagus. Kita terus berusaha mencari model, iterasi, capek. Ternyata sekarang ada teknologi baru, lanjut saja agentic AI Bapak Ibu. Jadi peran saya sebagai peneliti nanti akan digantikan oleh AI. Jadi iterasinya nanti itu pencarian model, lanjut ke blocksnya, lanjut lagi. Nah ini blocks agentic AI. Jadi peran saya sebagai peneliti nanti akan digantikan oleh AI, peran saya hanya mendesain, oh AI kamu melakukan ini sampai ketemu model yang terbaik, yang cocok untuk para disabilitas. Ini masih arah pengembangan, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, terakhir. Melalui pendekatan yang telah saya sampaikan, kecerdasan buatan tidak kita posisikan sebagai pengganti manusia, bukan. Melainkan sebagai jembatan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara niat manusia dan mesin. Mungkin Bapak Ibu bertanya apakah sudah ada yang kita terapkan? Jujur belum ada Bapak Ibu. Lanjut next. Belum ada. Jadi ya masih banyak publikasi saja. H-index saya alhamdulillah lumayan tinggi, tapi belum ada yang digunakan oleh masyarakat.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami merasa bahwa pencapaian guru besar ini bukan akhir dari pekerja kami, tetapi awal dari pengabdian agar memberi dampak yang nyata bagi masyarakat nusa dan bangsa. Lanjut. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ibu. Lanjut saja. Terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri yang telah memberikan SK-nya untuk kami. Lanjut, please. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Senat, Bapak Endang Subaharyanto, Bapak Rektor, Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna M.Eng IPM ASEAN Eng, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Slamin, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Prof. Dr. Gigi Sri Hernawati, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Fendi Istiawan, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama Profesor Bambang Kuswandi MSc PhD. Lanjut. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Dekan Dr. Insinyur Triwahyu Hardianto, Bapak Ibu WD 1, 2, dan 3, Bapak Ibu Kajur dan Kaprodi Teknik Elektro, dan juga Bapak Ibu Kaprodi di Fakultas Teknik, kepada Bapak Ibu Profesor di Fakultas Teknik, alhamdulillah saya yang ke-8, dan para kaleb, dan semua Bapak Ibu dosen yang ada di Universitas Jember yang saya kenal atau tidak kenal karena turut pernah berhubungan, saya ucapkan terima kasih. Lanjut. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada guru-guru saya mulai SD, SMP, SMA, dan juga kepada pembimbing saya S1, Dr. Insinyur Dipel Ing M. Rusli, dan Ibu Erni Yudaning Tias, dan juga pembimbing Magister Teknik Elektro di ITS, keduanya sudah meninggal almarhum, Dr. Son Kuswadi dan Insinyur Rusdianto, serta pembimbing dokter saya, Profesor Adel Al-Jumaili, dan juga saya terima kasih hadir di sini Prof. Heri Maurudi. Saya bukan muridnya, tapi saya menjadikan beliau sebagai mentor pasca S3 saya. Terima kasih Prof. Dari ITS, beliau Profesor Kecerdasan Buatan pertama ITS. Kemudian terima kasih, next, sampaikan kepada teman-teman SD, SMP, SMA, sini hadir Mas Rinto tadi, Mbak Bayu Jianti, Pak Mas Bowo dan Mas Anang, teman kuliah S1 Elektro, S2 Elektro, S3, dan juga teman-teman di sini dari Kalibaru, di Masjid Al-Ihsan Muhammadiyah Cabang Kalibaru, dan Mas Woko, Mas Mufti, dan Mas Pendi. Lanjut. Kemudian juga saya selama S3 di Australia, saya ditampung oleh diaspora Indonesia di sana 3 tahun, disuruh tinggal di masjid. Alhamdulillah mendapatkan keluarga baru di sana, bahkan dihajikan juga. Terima kasih kepada Presiden CIDI. Kemudian selanjutnya kepada pimpinan LP2M ya, sekarang LPPM, periode 2017-2021, Profesor Ahmad Subagio, Gus Santo, Gus Anwar, dan seluruh staf. Terima kasih dahulu saat COVID luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya. Lanjut please. Ketua LPPM yang sekarang Prof. Yuli Witono dan para sekretaris, serta juga kepada semua staf LPPM, terima kasih atas dukungan support risetnya. Lanjut. Dan juga kepada Prof. Bambang Sugiarto, karena kami dapat fasilitas di SIDAS, dan juga kepada Pak Trihandoyo, dan lanjut. Kepada LPPM, nah ini saya sangat luar biasa bantuan dari LPPM, dulu Pak Dr. Albert Alapesi, dan juga Pak yang sekarang Prof. Dr. Hermanto, ada Prof. Iis, ada Prof. Hari. Dulu saya ditunjuk Pak Rektor 2021 dari Sekretaris LPPM, bidang penelitian jadi kurikulum. Berat sekali, terima kasih Prof. Hari, MIPA, Prof. Iis, Prof. Elia membantu saya membuat kurikulum, dan juga ada Bu Koko membantu dan Bu Yulia membantu saya dalam 4 tahun, dalam satu kepengurusan 2 kali akreditasi. Dari C menjadi baik sekali dan kemudian menjadi unggul. Terima kasih. Kemudian juga kepada next teman-teman di UPATIK, terima kasih Prof. Bayu dan teman-teman semuanya sudah diajak untuk bergabung. Dan selanjutnya
Para mitra, terima kasih semuanya. Dan lanjut. Dan teman-teman mahasiswa, ya terima kasih. Lanjut. Lanjut saja. Terima kasih. Kepada keluarga yang jauh, terima kasih keluarga Bali yang di YHBU dan juga di Karangasem, terima kasih datang jauh-jauh, dan juga keluarga di Kendo, adik-adik saya semuanya. Terima kasih semuanya, dukungan dan doa serta kebersamaan keluarga sangat besar manfaatnya bagi saya. Terima kasih, demikian mungkin orasi saya, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian jika ada kata yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, saya ingin bacakan satu pantun yang biasa saja. Ilmu dituntut dengan niat yang suci. Cakep. Ikhlas dijaga sepanjang hayat. Cakep. Amanah dipikul penuh istiqomah diri. Semoga bernilai amal dan membawa maslahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Profesor untuk tetap di tempat. Dilanjutkan penyerahan buket bunga. Kami persilakan kepada perwakilan keluarga untuk maju ke depan. Kepada Profesor dan perwakilan keluarga disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama penayangan video perjalanan hidup Profesor. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan. Profesor Khairul Anam lahir di Banjardenas Yehbiu, Desa Patas, Kecamatan Groggak, Kabupaten Buleleng, Bali, 5 April 1978, anak dari almarhum Haji M. Lukman Z.A., Sarjana Agama, dan Nikmah menempuh pendidikan di SD Gendoh 1, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi. SMPN 1 Genteng Banyuwangi, SMAN 1 Genteng Banyuwangi, menempuh pendidikan S1 Teknik Elektro di Universitas Brawijaya, S2 Teknik Elektro di ITS Surabaya, dan S3 School of Mechanical, Mechatronic and Electronic di University Technology Sydney. Menyelesaikan program profesi insinyur di Universitas Jember dan Magister Studi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Karir Profesor Khairul Anam selama di Universitas Jember. Beberapa aktivitas Profesor Khairul Anam di luar Universitas Jember, yaitu sebagai Imam Masjid Al-Hijrah Sidi Tempe, Sydney, Australia, pengurus pusat Forte, koordinator Research, Innovation and Publication Activity IEEE Indonesia, presenter di beberapa conference dan event, dan masih banyak kegiatan lainnya. Menikah pada tahun 1999 dengan Dr. Anik Rahmawati Esperat yang dikaruniai 6 anak, yaitu Maryam Fakifah Muwahidah, STP MTP, Khadijah Anabila, Eskom, Ahmad Hanif, Abdur Rahman Mutakin, Muhammad Abdul Qawi, Rania Fatimah Zahro. Memiliki 3 adik, mertua, orang tua, dan paklik bulik tercinta.